Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah halasan rahimakumullah, berjumpa kembali tentunya dengan saya ya, Tata Him di sini. Insyaallah yuk kita ngaji bareng-bareng lagi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memanfaatkan akan ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kali ini yuk kita ngaji kitab Nashaihul Ibad kembali. Sekarang untuk bagian wal maqalatul ashiratu ya, maqalah yang ke-10-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wal maqalatul ashiratu. Dan maqalah yang ke-10 an ba'diz zuhadi, dari sebagian orang yang zuhud, wahum, mereka itu adalah alladzina ihtaqarud dunya, orang-orang yang meremehkan terhadap dunia, walam yabalu biha, dan mereka yang tidak memperdulikannya, bal akhadhu minha, bahkan mereka hanya mengambil dari dunia tersebut qadra daruratihim, sekedar hanya kebutuhan mereka saja. Ini sebetulnya masih ada lagi ya referensinya, tetapi akan saya terangkan dulu ini sedikit-sedikit dulu ya. Jadi di dalam makalah yang ke-10 ini makalah yang menerangkan tentang zuhud. Zuhud itu adalah ibadah bangsa batiniyah ya, bangsa hati, sehingga kita tidak bisa melihat terhadap orang lain ya, karena ini termasuk akan ibadah hati. Jadi barusan dikatakan ya, di dalam referensinya yang dinamakan zuhud itu adalah orang-orang yang meremehkan terhadap dunia. Bahkan seolah orang yang zuhud ini tidak terlalu memperdulikan akan dunia. Dan orang-orang yang zuhud ini hanya mengambil dari dunia tersebut, dia gunakan hanya sebatas sekedar untuk kebutuhan saja. Jadi hanya sebatas untuk sekedar kebutuhannya saja. Jadi kita tidak bisa melihat orang yang zuhud terhadap seseorang. Misalkan kita melihat, oh ini ada orang yang cukup kaya gitu ya, rumahnya yang cukup mewah dengan kendaraannya juga yang cukup mewah. Kemudian kita melihat ada sosok seseorang lagi ya bisa dikatakan rumah yang cukup sangat sederhana sekali. Lalu lantas kita berpikir, oh, orang yang rumahnya cukup sederhana sekali berarti itu adalah orang yang zuhud. Ya. Sedangkan itu orang yang kaya, oh itu bukan orang yang zuhud, itu bukan. Tidak bisa seperti itu. Karena udah tadi saya katakan, orang zuhud itu adalah itu termasuk ibadah batiniyah, ibadah hatinya. Mungkin saja kita menemukan ada orang yang begitu sangat kaya, rumahnya begitu mewah gitu ya. Tetapi hatinya sebetulnya dia tidak menginginkan akan dunia ini. Kemungkinan hatinya sebetulnya dia hanya membutuhkan ataupun menggunakan dunia tersebut hanya yang benar-benar dia butuhkan saja. Contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, kita mengetahui Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang paling kaya. Apakah Nabi Sulaiman itu orang zuhud? Nabi Sulaiman itu adalah sangat zuhud sekali. Mungkin saja kita menemui ada seseorang yang bisa kita katakan ya hidupnya agak cukup kekurangan. Tetapi siapa tahu hatinya sebetulnya meronta-ronta, menginginkan sekali, bahkan sangat mencintai sekali terhadap dunia. Maka di sini kita tidak boleh bersu'udzon terhadap orang lain jika kita menemui orang yang lain tersebut di dalam keadaan harta yang begitu berkecukupan dan mungkin menurut kita itu cukup banyak lah sekali. Kita tidak boleh bersu'udzon terhadap orang lain. Karena apa? Karena ulama mengatakan bahwa rizki itu adalah ar-rizku kal ajal. Jadi rizki itu seperti ajal, seperti kematian. Ya kal ajal, seperti ajal. Jadi rizki itu tidak bisa kita mau ataupun tidak bisa kita tolak-tolak. Ya seperti ajal, seperti maut. Kalau udah datangnya waktu maut, ya akan meninggal juga kita pada saat itu. Rizki itu seperti itu.
Meskipun kita menolak, ya Allah, hari ini aku tidak ingin diberikan oleh Allah rizki yang begitu banyak. Hari ini aku hanya membutuhkan rizki itu hanya 5 saja, udah cukup ya Allah, hanya 5 saja. Tetapi kata Allah, sekarang bagianmu pada hari itu bukan 5, tetapi 1000. Meskipun kita meminta kepada Allah, aku hanya membutuhkan 5, sudah ya Allah berikan engkau 5 aja, aku gak membutuhkan terlalu banyak. Tetapi kalau udah patokannya 1000, ya akan datang dengan sendirinya rizkimu ya 1000 pada hari ini. Meskipun kita meronta-ronta menginginkan sekali, pada hari ini kita menginginkan, misalkan saya menginginkan rezeki pada hari ini 1000. Saya sampai bekerja ya Allah dari subuh sampai jam 12 malam, aku tidur hanya beberapa jam. Karena hari ini aku menginginkan rezekiku diberikan oleh Allah 1000. Tapi kalau sudah kata Allah rezekimu hanya 5, ya mau bagaimana lagi? Begitulah rezeki. Ar-rizqu kal ajal. Maka di sini kita harus sedikit memperdalam tentang rezeki agar kita faham. Kata ulama, rizki itu terbagi menjadi 4 macam ataupun 4 bagian. Yang pertama itu ada yang dinamakan rizki maksum. Apa itu rizki maksum? Rizki maksum itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Ini yang dinamakan rizki maksum. Ya contohnya seperti yang sudah saya sebutkan. Bahwa si A pada hari ini akan Allah berikan rizkinya 20. Bahwa si B pada hari ini akan Allah berikan rizkinya 20 misalkan. Itu sudah patokannya itu dari Allah seperti itu. Ya udah. Itu adalah rizki maksum. Nanti akan saya lebih terangkan lagi lebih dalam ya. Yang kedua itu adalah rizki mamluk. Apa itu rizki mamluk? Rizki mamluk itu adalah rizki yang dimiliki. Rizki yang dimiliki. Nah, contoh seperti ini. Itu rumah siapa ya? Oh itu rumahnya Bapak Zaid. Oh, itu ya. Itu mobil siapa ya? Bagus sekali yang warna merah itu. Oh itu mobilnya Bapak Zaid. Gitu ya. Kalau itu istri siapa? Itu istrinya Bapak Zaid. Yang itu anaknya yang cantik, anak siapa ya? Oh itu anaknya Bapak Zaid. Seperti itu. Itu yang dinamakan rizki mamluk. Rizki yang dimiliki. Meskipun rizki mamluk ini, meskipun ya mungkin saja tidak bisa dinikmati oleh orang tersebut sepenuhnya. Ataupun rizki tersebut ya mungkin saja tidak bisa dirasakan oleh orang tersebut itu sepenuhnya. Ya. Misalkan ini Bapak Zaid ini orang yang begitu sangat kaya sekali itu ya. Sehingga punya rumah itu di mana-mana. Nah, sekarang Bapak Zaid ini tinggalnya di Jakarta misalkan. Di Bogor tuh punya rumah gitu ya. Di Bali tuh punya rumah gitu ya. Di di kota lain pun punya rumah ya. Itu ceritanya rumah siapa itu? Yang di Bogor gitu ya, yang di Bali, yang dimanapun itu rumah siapa? Oh itu rumahnya Bapak Zaid. Meskipun setiap harinya Bapak Zaid itu tinggalnya di rumah yang di tempat itu di Jakarta. Hanya miliknya saja yang dikatakan itu adalah rumahnya Bapak Zaid. Tetapi itu semua rumahnya tidak bisa dirasakan oleh Bapak Zaid. Hanya akuannya saja. Itu yang dinamakan rizki mamluk. Ya. Rizki mamluk itu yang diceritakan ini sawah siapa gitu ya. Ini harta siapa. Meskipun yang dimakan ya tetap sebegitu-gitunya aja. Itu yang dinamakan dengan rizki mamluk. Seperti itu. Yang ketiga itu ada rizki madmun. Rizki madmun artinya adalah rizki yang ditanggung oleh Allah. Contohnya nih, misalkan kita menemui ada orang yang sakit, ya, sakitnya udah sakit parah nih, sakitnya udah sakit parah. Misalkan Bapak Zaid itu udah sakit nih, sakitnya udah sakit parah ini, boro-boro mau cari kerja, ya. Borok-borok mau cari kerja ya sakitnya juga udah parah. Dia nggak bisa apapun kecuali dia tidur, yang dia biasa lakukan dia cuma bisa tidur gitu di tempat tidurnya. Tetapi masih ada rizkinya. Meskipun itu Bapak Zaid tidak bekerja, maka itu rizki langsung akan Allah berikan ke dalam mulutnya. Meskipun dia tidak berikhtiar, borok-borok dia mau nyanguk dulu ya. Istrinya memberikan Bapak Zaid tersebut makan. Langsung itu dimasukkan ke mulutnya.
Anaknya membawakan minuman, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya Bapak Zaid. Meskipun bapak tersebut tidak berikhtiar sama sekali. Tetapi kalau Allah sudah menentukan itu rezeki masuk ke dalam mulutnya, ya masuk. Bahkan terkadang kita sering menemui ya, misalkan yang sudah dekat-dekat terhadap sakaratul maut, sama anaknya dikasih minum cuman 1 sendok saja, itu air keluar lagi. Sudah menolak itu rezeki, sudah menolak terhadap orang tersebut ya. Jangankan 1 suap nasi, 1 sendok air aja ya sudah keluar lagi. Masya Allah. Nah itu secara yang dikatakan dengan rezeki madmun. Yang keempat itu ada yang dinamakan dengan rezeki mau'ud. Apa itu rezeki mau'ud? Rezeki mau'ud adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah ini bisa dicari dengan cara ikhtiar. Apakah ikhtiarnya secara batiniyah ataupun ikhtiar secara zahiriyah. Contohnya ikhtiar secara batiniyah, misalkan dengan membaca sholawat misalkan, ya seperti di pembahasan saya sebelumnya ya, saya pernah mengijazahkan seperti sholawat fatih ya, itu maka insya Allah kalau kita baca sholawat fatih akan dipermudahkan rezeki kita dengan tidak terduganya, seperti itu. Nah, itu adalah yang ikhtiar yang kita lakukan dengan ikhtiar secara batiniyah. Seperti kita membaca zikir gitu ya, ataupun kita membaca surat Waqiah setiap sorenya 3 kali selama 41 hari. Itu adalah ikhtiar yang kita lakukan secara batiniyah. Ada juga ikhtiar yang kita lakukan secara zahiriyah. Secara zahiriyah gitu ya, yang bekerja di ladang, di sawah, atau dengan cara berjualan. Itu termasuk ibadah zahiriyah. Seperti contoh saya sekarang ini kebetulan ya, kebetulan ini saya promokan aja ya. Kebetulan bagi jamaah Al-Asran ini semuanya sekarang saya ini berjualan nih. Saya ingin seperti Siti Khadijah yang bukan hanya sebagai seorang istri yang bisa menenangkan jiwanya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menjadi seperti Siti Khadijah dan juga wanita yang pintar berbisnis untuk kemajuan agama ini. Doakan ya. Mudah-mudahan saya bisa meniru seperti Siti Khadijah. Maka bagi para jamaah Al-Asran semuanya, alhamdulillah sekarang saya berjualan kopi di toko Al-Asran ini. Ini kopi yang mempunyai cita rasanya tersendiri dari kopi ini yang hanya dimiliki oleh toko Al-Asran dikarenakan ini racikan rahasia ya, racikan yang hanya dimiliki oleh Al-Asran. Selain itu mempunyai cita rasa dan juga mempunyai khasiat yang cukup tinggi. Khasiatnya itu adalah untuk keharmonisan bagi pasangan suami istri, seperti itu ya. Tidak apa-apa ya, saya sambil iklan nih. Kalian itu nanti kalau mau bisa kalian beli di toko TikTok ataupun di Shopee juga ada ya. Udah. Saya lanjutkan lagi ya. Baik, nah itu ya, jadi rizki itu mau yang maksum, mau yang mamluk, mau yang madmun, mau yang ma'ud, itu semuanya secara hakikatnya adalah hak mutlak milik Allah. Bukan hak kita, tetapi hak mutlak milik Allah. Sehingga kalau misalkan kita melihat akan rezeki tetangga itu sangatlah tidak pantas. Karena rezeki itu adalah hak mutlak milik Allah. Ya. Nah, meskipun di dalam rezeki itu ya, kalau saya baca di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada hal-hal yang dapat menarik terhadap rezeki dan juga ada hal-hal yang dapat menghijabi terhadap rezeki tersebut. Contohnya ya, seperti apa saja hal-hal yang dapat menarik terhadap rizki. Misalkan nih contohnya orang yang beristiqomah selalu melaksanakan sholat sunat duha misalkan ya, ataupun yang selalu beristiqomah melaksanakan sholat sunat hajat seperti itu, ataupun orang yang membiasakan setiap harinya membersihkan rumahnya selalu bersih ataupun halaman rumahnya selalu bersih, maka itu adalah pekerjaan hal-hal
yang dapat menarik kepada kita terhadap rezeki. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya ya, kebetulan saya tidak membawa kitabnya. Dan saya pernah ingat juga di dalam ta'lim ada juga hal-hal yang dapat menghijab atau menghijab itu menghalangi terhadap rezeki. Misalkan nih salah satu contohnya kalau kita suka sapu-sapu di dalam sapu-sapu rumah ketika malam hari, nah itu sebetulnya agak menghijab tuh terhadap rezeki. Ataupun yang membiasakan setiap hari tidur ketika pagi hari, nah itu di dalam ta'lim juga itu mewariskan fakir rezeki katanya seperti itu ya. Ataupun orang yang memperbanyak dosa, itu pun juga sama ya, orang yang memperbanyak dosa itu juga akan menghijabi terhadap rezeki. Lalu lantas ada yang berkata seperti ini loh teh, kalau misalkan itu ada hal yang dapat menghijab terhadap rezeki barusan yang teteh katakan itu adalah yang ditemukan di dalam kitab ta'lim itu adalah dosa, kok sekarang saya banyak kok menemukan, bahkan orang tersebut sama muslim seperti kita, tetapi orang tersebut terang-terangan dia tidak suka sholat karena saking sibuknya mencari rezeki, dia sampai lupa sholat, bahkan dia sampai tidak melaksanakan puasa, dia tidak malu terang-terangan tidak puasa, tapi ketika ditanya ternyata dia orang muslim, tapi orang tersebut kok sangat kaya sekali ya. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, kata teteh barusan di dalam kitab ta'lim kalau banyak dosa itu bisa menghijab terhadap rezeki. Tapi buktinya orang tersebut meskipun terang-terangan melakukan dosa kok tetap kaya. Maka jawabnya itu yang dinamakan dengan rezeki maksum. Orang tersebut mau sholat, mau tidak sholat, sama Allah dipatok. Hari itu misalkan akan mendapatkan rezekinya misalkan 100 juta deh satu hari. Mau sholat, mau gak sholat udah ketentuannya. Hari itu akan Allah berikan rezeki 100 juta. Mau mencari rezekinya lewat rezeki yang halal atau mencari rezekinya dengan rezeki yang haram, Allah menentukan orang tersebut akan mendapatkan rezekinya 100 juta misalkan. Maka lantas kita berpikir dong, logika kita berpikir, ya Allah, kalau hari ini Allah menentukan rezeki aku adalah 100 juta, mau rezeki yang halal ataupun yang haram, kita berpikir, coba kalau kita mau memilih, apakah kalian mau hasil rezeki 100 juta itu dari rezeki yang halal atau 100 juta itu dari rezeki yang haram? Maka logika akal kita yang baik akan menjawab, ya Allah, aku mau rezeki 100 juta itu dari rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Mau halal, mau haram, ya ketentuan Allah udah Allah berikannya segitu 100 juta. Lalu lantas kenapa sekarang banyak orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram? Dengan cara riba, dengan cara membohong, dengan cara apapun itu yang haram. Padahal kalau dia tidak dengan rezeki yang haram pun tetap rezekinya itu akan segitu. Lalu lantas mau sholat, mau tidak sholat, mau berdosa, mau tidak dosa, Allah menentukan rezekinya 100 juta. Lalu kenapa harus dengan dosa? Lebih baik kita menjadi yang diberikan oleh Allah 100 juta pada hari itu dan kita juga melakukan ibadah daripada kita melakukan maksiat. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar mencari rezeki, itu adalah ladang amal ibadah. Maka ketika suami bekerja, istri bekerja, jangan lupa itu adalah ibadah. Maka pantaslah jika di dalam suatu keterangan suami kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki, tentunya rezeki yang diridhai oleh Allah adalah bukan rezeki yang haram, rezeki yang halal. Kemudian hatinya berkata, ya Allah, aku keluar dari rumah niat lillahi ta'ala melaksanakan ibadah mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah. Andaikan suami tersebut ketika di dalam pekerjaannya pulang ke rumah ajal menjemput, maka laki-laki tersebut termasuk yang meninggal di dalam keadaan syahid.
Maka di luar sana, jadilah seorang istri yang selalu mengingatkan, wahai Kang, jangan lupa ketika Anda mencari rezeki, niat ibadah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan yang saya bawakan di dalam kitab Nashaihul Ibad ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil, dan ketauhidan kita kepada Allah semakin kuat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.